Ketika sudah memiliki uang yang cukup dan ingin membeli mobil, dan ketika ingin membeli mobil, biasanya kalian akan memiliki beberapa kriteria utama. Mobil tersebut harus badak, mobil tersebut juga harus memiliki desain yang bagus, harganya terjangkau, dan yang pasti harga jualnya stabil. Ini adalah kriteria kebanyakan orang Indonesia sebelum ingin membeli mobil. Dan dalam beberapa tahun terakhir, mobil yang biasanya bisa memenuhi ekspektasi semua itu cuma satu, yaitu Xpander. Semenjak kemunculannya pada tahun 2017, Xpander langsung mengguncang pasar Indonesia. Bahkan saking mengguncangnya, banyak orang yang bilang kalau Xpander adalah Avanza killer. Kenapa? Ya lihat aja dari desainnya. Ketika Xpander keluar, Avanza langsung kelihatan kayak mobil yang ketinggalan zaman selama satu generasi. Dan ya, penjualan Xpander langsung melejit ketika baru diluncurkan. Apalagi harga yang ditawarkan saat itu lebih murah sedikit dari Avanza untuk varian terendahnya. Bahkan saking kerennya, mobil ini langsung menjadi impian dan favorit kebanyakan orang yang baru berumah tangga. Rumah 2 lantai di klaster, mobilnya Xpander. Ini adalah cita-cita kaum muda-mudi di saat itu. Namun roda terus berputar. Ketika kompetitor utamanya yaitu Avanza terus mendapatkan penyegaran, Mitsubishi Xpander lambat laut akhirnya menjadi tumpul dalam hal penjualan. Yang tadinya mobil ini dielu-elukan akan menjadi Avanza killer, sayangnya saat ini sudah jauh dari status tersebut. Bahkan sayangnya lagi, mobil ini tidak menjadi favorit oleh kebanyakan orang saat ini. Dan hal ini bisa terlihat jelas di data World Sales Xpander dari tahun 2024 sampai tahun 2026. Yang mana di tahun 2024, World Sales Xpander ada di angka 32.906 unit. Lalu di tahun 2025, World Sales-nya ada di angka 1.400 unit per bulannya kurang lebih. Dan di tahun 2026, hanya di bulan Januari aja, Xpander memiliki World Sales yang bagus, yaitu di angka 1.949 unit. Dan di bulan Mei, Xpander hanya memiliki World Sales di angka 504 unit aja. Sedangkan Avanza, kita lihat angka tahun 2024. Avanza memiliki World Sales sebanyak 55.083 unit. Kemudian di tahun 2025 ada di angka 40.148 unit. Dan di tahun 2026, rata-rata World Sales-nya ada di angka 3.000 sampai 5.000 unit per bulannya. Jadi ya, angka ini membuktikan kalau Xpander sedang mengalami penurunan penjualan. Tapi apa yang terjadi? Kenapa Xpander kehilangan daya tariknya? Jawabannya, desain Dynamic Shield-nya sudah membosankan. Mungkin ketika pertama kali diluncurkan, desain Dynamic Shield sangat memukau, bahkan bisa bikin Avanza jadi ketinggalan zaman. Namun ketika sudah 9 tahun berada di pasar Indonesia dan desainnya masih digunakan terus-menerus, pasar akhirnya sudah jenuh. Walaupun Xpander sudah mendapatkan penyegaran, tapi penyegaran yang dilakukan sebenarnya cukup minor aja. Dan dalam penyegaran tersebut, desain Dynamic Shield masih menjadi objek utama. Kemudian dengan desain yang sudah membosankan tersebut, fiturnya juga gitu-gitu aja. Harga Xpander juga semakin tahun semakin mahal, yang mana harganya saat ini udah tembus 300 juta lebih untuk tipe tertingginya. Dan yang menarik adalah, ketika desainnya tidak berubah secara masif, fiturnya pun demikian, dan harganya yang sudah terlalu mahal, akhirnya banyak orang yang lebih memilih mobil ini secara bekas. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa Xpander harga bekasnya sangat stabil, karena mobil ini lebih banyak diminati di pasar bekas daripada pasar barunya. Apalagi nih ya, setelah mengeluarkan Xpander Cross, posisi Xpander sebenarnya jadi sedikit ambigu. Mengingat harganya yang rempet-rempet, Xpander harus melawan saudara kembarnya sendiri. Selain melawan saudara kembarnya sendiri, kompetitornya juga sudah mulai menyerang Xpander dari segala sisi. Yang pertama tentu aja Avanza. Avanza akhirnya sudah berubah total dengan menggunakan platform baru, yang mana Avanza terbaru sudah menggunakan penggerak roda depan, kabin lebih lega, handlingnya juga lebih nyaman, dan tampilannya jauh lebih modern dibandingkan generasi sebelumnya. Nggak sampai di situ, Veloz juga akhirnya dipisahkan menjadi model tersendiri sehingga terlihat lebih premium. Nggak cuma Avanza, Suzuki juga akhirnya melawan dengan mobil andalan mereka seperti R3 atau XL7. Dan menariknya, XL7 untuk saat ini sepertinya lebih sedikit menarik daripada Xpander. Karena walaupun mobil ini memiliki hybrid gimmick dan tidak memiliki sesuatu yang menarik banget, tapi mobil ini benar-benar value for money untuk saat ini. Selain dari kompetitor utamanya, Indonesia saat ini juga sedang digempur oleh produsen Cina. Dan yang kita tahu, EV Cina saat ini sudah sangat canggih dan modern, sehingga tidak ada celah untuk mobil dengan harga 300 jutaan untuk bersaing dengan pasar EV. Jadi kasarnya Xpander udah kalah saing dengan mobil bensin, ditambah dengan pilihan pasar yang semakin banyak dengan kehadiran mobil Cina. Tentu aja Xpander menjadi tidak memiliki nilai yang lebih lagi jika dibandingkan mobil yang lain. Iya kan? Namun apakah membeli Xpander di tahun 2026 adalah langkah yang buruk? Secara harfiah mungkin tidak, karena Xpander masih menjadi salah satu mobil yang menarik untuk dibeli. Tapi kalau bisa, beli yang Cross, karena Xpander Cross masih lebih menarik daripada Xpander biasa.
Namun walaupun masih menarik, Xpander bukan menjadi pilihan satu-satunya lagi di pasar Indonesia, yang mana dalam beberapa tahun terakhir, dengan budget yang pas, jika kalian bosan dengan Avanza, Xpander adalah jawaban yang hampir mutlak. Tidak ada mobil lain yang bisa menyaingi kekuasaan Xpander. BRV, mobil Leo, Livina L11 atau bahkan Nissan Levander, semua tentu aja akan kalah saing dengan Xpander. Namun saat ini dengan desain Dynamic Shield yang udah ketinggalan zaman, Xpander hampir tidak bisa bersaing lagi dengan kompetitif. Apalagi Mitsubishi saat ini seperti sudah mengalihkan fokusnya ke mobil lain, yaitu Destinator. Destinator adalah mobil Mitsubishi yang bisa dibilang cukup menarik saat ini, karena dengan dimensi yang besar, mesin yang menarik, dan harga yang cukup menarik bahkan tipe terendahnya mepet ke Xpander. Mitsubishi seperti sudah melahirkan mobil kanibal untuk Xpander. Apalagi Mitsubishi berhasil mendapatkan penghargaan Car of the Year dengan Destinator. Xpander jadi semakin ditinggalkan. Dan ini pun juga termasuk dalam Xpander Cross. Karena mau bagaimanapun, Xpander Cross tipe tertinggi memiliki selisih harga yang cukup tipis dengan Destinator tipe terendah. Dan menariknya, Destinator tipe terendah sama sekali bukanlah mobil yang buruk, bahkan kondisinya masih lebih bagus dari Xpander tipe tertinggi. Kesimpulannya adalah, Xpander adalah bukti kalau desain mobil di pasar Indonesia bisa kadaluarsa. Desain Xpander memang menarik pada awalnya, namun ketika 9 tahun tidak dirubah dengan masif, desain tersebut akhirnya usang juga. Belum lagi harganya yang terus melambung tinggi dan semakin mepet dengan mobil kompetitor yang lebih menarik secara desain dan fitur. Tentu aja Xpander tidak bisa berbuat banyak lagi. Ditambah lagi elektrifikasi semakin agresif di Indonesia, dan mobil listrik tidak hanya terpaku dengan mobil kecil lagi saat ini, karena mobil LSUV atau LMPV listrik saat ini juga tersedia. Yang berarti juga pilihan untuk mobil di kelas yang sama semakin banyak. Apalagi kalau melihat harga Xpander yang udah di 300 jutaan, tapi kalian masih mendapatkan mobil yang modelnya begitu-gitu aja. Padahal dengan 300 juta di EV Cina, kalian udah bisa dapat mobil yang lebih menarik dari Xpander. Dan sayangnya, langkah Mitsubishi di Xpander ini cenderung monoton dan terkesan setengah hati. Karena walaupun Mitsubishi akan mengeluarkan Xpander PHEV, tapi ya gitu, cuman penambahan hybrid aja. Karena hampir keseluruhan bahkan lebih dari 75% masih menggunakan base yang sama dari Xpander generasi sebelumnya. Jadi ya, mungkin aja nyawa Xpander udah semakin habis di pasar Indonesia. Saat ini mungkin penurunannya masih perlahan, tapi ketika melihat wall sales di bulan Mei yang cuma di 500 unitan aja, sepertinya ini menjadi tanda kalau Xpander sudah mulai kehabisan nyawa di Indonesia. Perlu digarisbawahi sekali lagi, Xpander bukanlah mobil yang buruk, tapi saat ini Xpander hanya saja tidak bisa mendapatkan penyegaran yang benar-benar segar. Seharusnya Mitsubishi melihat langkah Toyota dengan Avanza. Lebih dari 20 tahun, Avanza selalu masuk dalam kategori 5 mobil paling laris di Indonesia. Bahkan ketika Avanza berubah jadi CVT dan FWD pun, Avanza masih masuk dalam kategori mobil paling laris di Indonesia. Memang, branding Toyota sudah cukup kuat. Tapi kalau kita mau ngomongin branding Xpander sebenarnya juga sudah sangat kuat. Dan seharusnya Xpander adalah momentum Mitsubishi supaya mereka bisa bersaing terus di kelas entry level. Tapi sayangnya, sepertinya momentum Xpander sudah dilewatkan begitu aja oleh Mitsubishi. Sehingga akhirnya Xpander tidak dijadikan lagi mobil favorit oleh kebanyakan orang. Ya, cukup disayangkan sih jika aja Xpander terus mendapatkan pembaharuan yang berarti. Mungkin aja nama Xpander masih terus masuk di kategori mobil terlaris di Indonesia. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.